Bab 201. Rasa sakitnya benar-benar terblokir oleh sistem. Huan langsung merasa segar kembali. Meski sudah tidak sakit lagi, dia masih sangat lemah. Dia hanya bisa berbaring tak bergerak di tanah dan menatap langit. Dia bertanya-tanya kemana Sueling pergi. Bicara tentang iblis. Sueling berjalan mendekat. Dia baru saja mandi di danau, dan rambutnya masih basah. Ketika dia mendekati Huan, dia bisa merasakan uap dingin keluar darinya. Dia tampak jauh lebih kurus, dan ada warna biru hitam samar di matanya. Matanya yang awalnya berwarna merah darah tampak menyilaukan, kini mulai meredup. Ketika dia melihat Huan membuka matanya, dia awalnya sedikit terkejut, lalu dia terkekeh. Aku tahu kamu baru saja tidur. Lihat, kamu belum bangun sekarang. Huan hendak menyambutnya ketika dia tiba-tiba membungkuk dan menciumnya dengan keras. Huan terkejut. Dia ingin melawan, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak. Sueling mengangkatnya dan menatapnya. Rambut pirangnya yang panjang terurai sampai ke bahunya, dan senyumnya sangat indah dan lembut. Jarang sekali aku bermimpi seindah ini. Kenapa kamu tidak membiarkanku mendapatkan apa yang kuinginkan? Huan berkata dengan cepat, dalam mimpimu. Sueling mencubit pipinya. Aku tidak mengira kau akan begitu membenciku bahkan dalam mimpi. Saya benar-benar semakin menyukai mimpi ini. Huan berkata, apakah kamu seorang masokis? Apa itu masokis? Kenapa kamu selalu mengatakan hal-hal yang tidak aku mengerti? Kamu berasal dari mana? Menjadi seorang transmigran adalah rahasia terbesar Huan. Ketika dia mendengar bahwa Sueling mengirimkan asal-usulnya, dia menegang dan merasa gugup. Sueling mencium bibirnya. Aku tidak menyangka kamu akan merasakan hal semanis itu dalam mimpi. Huan mengucapkan kata demi kata, Sueling, tenanglah. Aku tidak mati. Ya, aku tahu kamu hanya tertidur. Sueling memeluknya lebih erat, tetapi matanya dipenuhi kesedihan. Dia sudah meninggal. Wanita yang dulunya lincah dan manis itu kini telah menjadi mayat yang dingin. Dia sangat menyesal. Kalau saja dia tahu hal ini akan terjadi, dia akan kawin dengannya saat dia masih hidup. Dia tertawa sampai matanya hampir jatuh. Kupikir kita masih punya banyak waktu. Selama aku tetap di sampingmu dan berjuang bersamamu, cepat atau lambat kau akan menerimaku. Tapi apa yang terjadi? Apa yang ditunggunya adalah kematian. Sueling tidak dapat menerima hasil ini. Kenapa hatimu begitu kejam? Ada rasa sakit di matanya. Ada cinta, penyesalan, dan bahkan kebencian. Dia melemparkan dirinya ke depannya sehingga dia bisa melihatnya. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya, tetapi apa yang harus dia lakukan dengan sisa hidupnya? Sueling memeluknya erat, berharap ia dapat meleburnya ke dalam dirinya sehingga tulang dan darah mereka menjadi satu. Apa yang kau inginkan dariku? Apa yang kau inginkan dariku mulai sekarang? Huan tercengang. Dia tidak menyangka kematiannya akan menyebabkan Sueling terkejut hingga dia mulai berkata omong kosong. Namun, jika Sueling mati karena melindunginya dan terbunuh di depannya, dia mungkin akan menjadi gila juga. Ini tidak ada hubungannya dengan cinta. Ini murni reaksi emosional. Huan mendesah. Maaf. Kali ini dia tidak memikirkannya. Ketika Xing Chen ingin membunuh Sueling, pikiran pertamanya adalah melindunginya. Bagaimanapun, dia dilindungi oleh sistem. Paling-paling, dia hanya akan menderita sedikit. Dia pasti tidak akan mati. Tetapi Sueling tidak tahu tentang hal-hal ini. Dia akan berpikir bahwa dialah yang menyebabkan kematiannya. Dia pasti akan menyalahkan dirinya sendiri dan merasa bersalah. Jika itu orang lain dengan ketahanan mental yang lebih lemah, mereka mungkin akan hidup dalam ketakutan selama sisa hidup mereka. Huan tidak dapat menahan diri untuk meminta maaf lagi, maafkan aku. Aku tidak akan membuatmu takut seperti ini lagi. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Aku hanya ingin bersamamu. Sueling mengusap lembut kulit pucat di pinggangnya. Senyumnya sangat muram. Jangan berpikir kau bisa menyingkirkanku hanya karena kau sudah mati. Tak dapat menahan diri, dia menciumnya lagi. Aku ingin melakukannya denganmu, oke. Melakukan apa? Huan tampak bingung. Sueling mengulurkan tangan untuk menarik gaunnya,
matanya dipenuhi dengan kegilaan dan keras kepala yang sembrono. Dia ingin kawin dengannya. Sekalipun dia sudah mati, dia ingin menjadi pasangannya. Huan terkejut dengan penampilannya yang hampir gila. Hei, tenanglah. Sueling tersenyum dan menghiburnya dengan lembut. Tidurlah lagi. Abaikan aku. Huan jengkel. Di mana kamu menyentuhnya? Singkirkan tanganmu. Setelah Sueling mengulurkan tangannya, dia menyentuh darah di tangannya. Bahkan Huan, yang telah melakukan perbuatan itu berkali-kali, tidak dapat menahan diri untuk tidak tersipu. Sudah kubilang jangan sentuh, tapi kamu bersikeras. Kamu pantas mendapatkannya. Sueling menatap kosong ke arah darah di tangannya. Darahnya jelas baru saja mengalir keluar dan masih hangat. Namun orang mati tidak berdarah. Mungkinkah Huan benar-benar tidak mati? Sueling segera menundukkan kepalanya dan menempelkan telinganya ke dadanya. Degup, degup, degup. Detak jantungnya sangat berirama. Sueling sangat gembira. Huan menjawab, ya, saya tidak tuli. Tidak perlu berteriak berkali-kali. Sueling memeluknya erat, suaranya sedikit bergetar. Kau tidak mati. Ini benar-benar hebat. Huan hendak memarahinya karena telah memanfaatkannya, tetapi tiba-tiba ia merasa pakaiannya basah. Suhu panas hampir membakar kulitnya. Mungkinkah burung yang tak kenal takut ini menangis? Selain terkejut, Huan juga sedikit tersentuh. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia terus menatap kosong ke langit. Hari itu cuacanya sangat cerah. Matahari bersinar dan tidak ada awan. Sueling perlahan-lahan menjadi tenang. Dia menyeka air matanya dan membungkuk untuk mencium lukanya. Huan langsung merasa seperti tersengat listrik. Perasaan itu sungguh mengerikan. Sueling. Wajah Huan memerah karena malu. Aku sudah hampir mati, tapi kamu masih ingin menjadi penjahat. Sueling mendongak, matanya yang merah darah tampak berbinar. Aku menyembuhkanmu dengan air liurku. Ketika binatang buas tidak memiliki obat untuk mengobati luka mereka, mereka memang akan menggunakan air liur untuk menyembuhkan diri mereka sendiri. Namun, kemunculannya seperti ingin menyalakan Huan sama sekali tidak terlihat seperti dia benar-benar menyembuhkannya. Dia tidak bodoh. Huan berkata dengan marah, lepaskan aku. Jika kau menyentuhku lagi, aku akan. Sueling mencondongkan tubuhnya di dekatnya dan mencium pipinya. Dia tersenyum menggoda. Apa yang akan kamu lakukan? Hah! Kehangatan yang biasa mengalir keluar darinya. Dia menegangkan. Aku berdarah. Pembalut tersebut basah dengan air laut dan tidak dapat lagi menyerap darah. Darah merah cerah menodai gaun kulitnya dan mengalir ke bagian belakang pahanya. Bab 202. Bau darah tiba-tiba menjadi lebih kuat, bercampur dengan rasa manis aneh yang membuat hati Sueling bergetar. Dia menunduk dan mengikuti bau darah. Ekspresinya berubah saat melihat darah merah terang di kaki wanita itu. Apakah kamu juga terluka di sini? Dengan itu, dia pergi untuk memeriksa lukanya. Huan berusaha menghindari tangannya, tetapi dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia hanya bisa berteriak, aku tidak terluka. Jangan sentuh aku. Bagaimana mungkin dia tidak terluka setelah kehilangan begitu banyak darah? Sueling merasa gugup. Dia mengabaikan perlawanan dan perlawanan gadis kecil itu. Dia bersikeras membuka kakinya untuk memeriksa lukanya. Huan tidak dapat menghindari cakar iblisnya dan dengan cepat ditarik oleh Sueling. Celana dalamnya sudah berlumuran darah dan baunya makin kuat. Jantung Sueling berdebar kencang. Ia hampir tergoda oleh aroma manis itu. Untungnya, dia memiliki pengendalian diri yang baik. Dia dengan cepat menekan kegelisahan di tubuhnya dan meraih celana dalamnya. Huan mengabaikan bahaya lukanya akan terbuka lagi dan mengerahkan kekuatan di tubuhnya untuk akhirnya menggerakkan pantatnya untuk menghindari tangannya yang terulur. Pada saat yang sama, dia dengan cepat menjelaskan. Ini reaksi alami tubuh saya. Saya berdarah beberapa hari dalam sebulan. Saya akan baik-baik saja setelah beberapa hari. Saya tidak perlu minum obat atau membalut luka saya. Sueling berhenti sejenak dan bertanya dengan ragu, benarkah? Baidi, Suang Yun, dan Sang Ye tahu tentang ini. Kamu bisa bertanya kepada mereka saat kita kembali.
Mendengar betapa percaya dirinya dia, Sueling akhirnya mempercayainya. Dia dengan enggan melepaskan celana dalamnya yang hampir robek dan bertanya, "Mengapa kamu tidak menyebutkan ini sebelumnya?" "Itu rahasia. Bagaimana aku bisa memberitahu siapapun? Aku tidak bodoh. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku akan menjadi pasanganmu mulai sekarang. Kau bisa percaya padaku." Sueling membantunya mengenakan kembali gaun kulitnya dan mengangkatnya. Dia memegang pantatnya dengan satu tangan, tidak peduli telapak tangannya berlumuran darah. Namun, Huan merasa sedikit tidak nyaman. Dia memutar pinggangnya, mencoba melepaskan diri dari telapak tangan pria itu. "Kenapa kamu selalu suka bercanda dengan orang-orang seperti ini?" gerutunya. "Apa kamu tidak takut kekasihmu akan mendengarmu dan menganggapmu sebagai pria yang tidak berperasaan? Ini bukan lelucon, benarkah?" Bibir Huan tersenyum. Jelas terlihat bahwa dia tidak percaya dengan omongan manisnya. Sueling menatapnya dengan tenang. "Apakah kamu akan percaya padaku jika aku tidur denganmu sekarang?" Huan tidak takut. "Aku masih berdarah. Kalau kau mau bertarung dalam pertempuran berdarah, datanglah padaku." Sueling. Huan akhirnya tersenyum bangga. "Hehe, terima kasih, Bibi Flo sayang. Waktunya tepat." Meskipun Sueling sangat bingung tentang kebangkitan Huan, dia tidak berniat menanyakannya. Dia tahu bahwa perempuan kecil itu mempunyai banyak rahasia. Jika dia tidak ingin memberitahunya, dia tidak akan bertanya. Pada akhirnya, Huan merasa sedikit menyesal dan mengambil inisiatif untuk menjelaskan, "Alasan aku bisa dihidupkan kembali seharusnya terkait dengan kebangkitan benih kayu ilahi." Bahkan Sueling, yang telah melihat banyak badai, tidak dapat menahan ekspresi terkejut. "Benih kayu ilahi di tubuhmu telah terbangun." Huan mengangguk. Ya, Sueling tahu bahwa kayu ilahi adalah simbol kehidupan. Kayu itu memang memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali segalanya. Jika benih kayu ilahi telah menghidupkan kembali Huan, alasan ini masuk akal. Dia mengingatkan, "Jangan beritahu siapapun tentang kebangkitan benih kayu ilahi." Huan menjawab, "Ya, aku tidak akan memberitahu siapapun kecuali kamu, Baidi, Suang Yun, dan Sang Ye." Sueling mencubit wajahnya dengan puas. "Gadis baik." Melihat Sueling mempercayainya, Huan menghela napas lega. Dia mengatakan bahwa kebangkitannya adalah karena benih kayu ilahi dan berhasil menyembunyikan keberadaan sistem tersebut. Meskipun Huan telah kembali dari kematian, tubuhnya masih sangat lemah. Butuh banyak tenaga untuk bergerak. Dia mengeluarkan ramuan herbal dari cincinnya. Sueling membantu merebusnya menjadi obat dan memberikannya padanya. Setelah minum obat, dia merasa sedikit lebih baik. Dia berjuang untuk bangun dan berencana untuk mengganti pembalut yang sudah tidak bisa dia gunakan lagi. Itu lengket dan tidak nyaman. Sueling segera menghentikannya. "Mau kemana?" Huan berkata dengan samar, "Aku minum terlalu banyak air dan ingin menyelesaikannya." Sueling segera menggendongnya. "Aku akan mengantarmu ke sana." "Tidak, turunkan aku." Huan terkejut dan melawan sekuat tenaga. Sueling berkata, "Jika kau bergerak lagi, aku akan menciummu." Huan tersipu. Kamu tidak tahu malu." Sueling memeluknya lebih erat. "Aku suka saat kamu memarahiku dengan marah. Kamu sangat imut. Kamu membuatku ereksi." Huan, orang yang tidak tahu malu tidak terkalahkan. Dia menang lagi. Sueling menemukan semak yang agak tersembunyi. "Ini sudah cukup." Huan berkata perlahan, "Turunkan aku. Aku bisa melakukannya sendiri." "Apa maksudmu? Kau bahkan tidak bisa berdiri dengan benar sekarang. Kau akan tergeletak di tanah begitu aku melepaskanmu." Huan menjadi marah karena malu. "Jangan meremehkanku." Sueling mengulurkan tangannya untuk melepas gaunnya. "Cepat dan buang air kecil. Jangan buang waktu." Huan memegang erat gaunnya dan tidak mau melepaskannya. Dia mengucapkan kata demi kata, "Aku akan melakukannya sendiri." Melihat betapa ngototnya dia, Sueling tidak punya pilihan selain melepaskan gaunnya dan menurunkannya dengan lembut ke tanah. Kemudian, dia memegang bahunya untuk mencegahnya jatuh. Dia bilang, "Oke, kencing." Huan melotot padanya dengan wajah merah.
Putar wajahmu. Jangan lihat aku. Dulu waktu kamu meninggal, Sueling berhenti sejenak dan merasa kata, meninggal, terlalu kasar, jadi dia mengubahnya. Dulu waktu kamu tidak sadarkan diri, aku membersihkanmu dan memeriksa semua bagian tubuhmu. Tidak masalah kalau aku melihatmu seperti itu lagi sekarang. Itu penting bagiku. Jauhkan kepalamu. Cepat. Sueling terkekeh. Aku benar-benar tidak tahu apa yang membuatmu canggung. Meskipun begitu, dia akhirnya memalingkan mukanya dan melihat ke tempat lain. Huan segera melepas pakaian dalamnya dan mengganti pembalutnya secepat mungkin. Jari-jarinya tergelincir begitu cepat hingga ia secara tidak sengaja menjatuhkan bantalan bersih itu. Dia hendak mengulurkan tangan dan mengambilnya ketika sebuah tangan besar dan kurus terulur dan mengambil pembalut itu. Huan mendongak dan melihat Sueling sedang menatapnya. Dia memegang buku catatan itu di depannya. Bibirnya melengkung membentuk senyum menggoda. Tenang saja, jangan cemas. Huan. Dia sangat malu dan marah sehingga tidak bisa berkata apa-apa. Dia diam-diam mengambil pembalut wanita itu. Karena dia sudah terlihat, dia mungkin lebih baik menyerah. Di bawah tatapannya yang tertarik, dia menundukkan kepalanya dan mengganti pembalutnya. Sueling menatapnya dan tiba-tiba bertanya, apa itu? Apakah kamu menempelkannya di sana untuk menghentikan pendarahan? Huan menjawab dengan samar, kurasa begitu. Sueling melirik pembalut kotor yang telah ia lemparkan ke tanah. Pembalut itu penuh dengan darah. Dia tidak bisa membuangnya begitu saja. Jarinya bergerak sedikit, lalu api mendarat di pembalut itu, seketika membakarnya menjadi abu. Bab 203. Sueling berencana untuk segera kembali ke Gunung Batu, tetapi Huan terlalu lemah untuk terbang bersamanya. Kekurangan oksigen dan angin kencang di dataran tinggi akan membahayakan tubuhnya. Dia menemukan pohon besar di dekatnya dan membangun kabin kecil di atasnya. Dia berencana untuk beristirahat di sana selama beberapa hari dan kembali setelah Huan pulih dari luka-lukanya. Tidak banyak ruang di rumah itu, hanya cukup untuk 2 orang bergerak. Lantainya ditutupi selimut tebal dari kulit binatang, dan ada tungku kecil di sudut. Sueling bahkan secara khusus menggantung beberapa bunga di dinding sebagai dekorasi. Namun, setelah melihatnya, ia merasa bunga-bunga itu tidak cantik. Ia mencabutnya dan membuangnya. Kemudian, ia mencabut beberapa helai bulu api dari tubuhnya dan menyusunnya menjadi bentuk api yang indah. Ia menggantungnya di dinding sebagai hiasan. Bulunya memang paling indah. Huan berbaring di atas selimut dengan bantal yang terbuat dari daun di belakangnya. Teratai itu mencondongkan tubuhnya di depannya dan mengusap punggung tangannya dengan penuh kasih sayang. Sejak bunga kecil ini memasuki laut ilusi, ia telah jatuh ke dalam keadaan tidak aktif. Sekarang, ia akhirnya hidup. Huan menyentuh kuncup bunga merah muda itu. Jadilah baik. Sueling menoleh dan melihat interaksinya dengan bunga teratai. Dia merasa seperti di rumah sendiri. Ini adalah sarang kecil yang ia bangun sendiri. Mereka bertiga tinggal di sini bersama-sama. Untuk mencegah Baidi, Suang Yun, dan Sang Ye khawatir, Huan menulis bahwa dia telah diselamatkan oleh Sueling di lempengan batu dan meletakkannya di ruang cincin bersama. Dia menerima balasan cepat dari Baidi. Dia bertanya pada Huan di mana dia berada. Kunjungi mip0xnovel.com untuk membaca, ya. Huan tidak tahu di mana dia berada. Dia bertanya kepada Sueling, di mana kita? Sueling tidak menjawab, tetapi malah bertanya, mengapa kamu menanyakan hal ini? Huan melambaikan lempengan batu di tangannya. Baidi ingin membawaku kembali. Sueling berkata, katakan padanya tidak usah terburu-buru. Aku akan mengantarmu kembali saat kau sudah pulih. Kesempatan langka baginya untuk berduaan dengan si betina kecil. Ia tidak akan mengirimnya kembali secepat ini. Dia harus mengonfirmasikan statusnya terlebih dahulu sebelum kembali. Dia tidak ingin bekerja tanpa imbalan. Huan tidak terlalu memikirkannya. Dia menyampaikan pesan Sueling kepada Baidi. Baidi pasti sudah menebak apa yang dipikirkan Sueling. Setelah menerima pesan Huan, dia tidak mendesak mereka untuk pulang. Sebaliknya, dia mengingatkannya untuk menjaga dirinya sendiri. Semua orang merindukannya.
Huan juga merindukan mereka. Dia benar-benar ingin kembali. Huan menyentuh luka di dadanya. Sistem itu menghalangi rasa sakit. Dia tidak bisa merasakannya sekarang, tetapi lukanya sembuh dengan sangat lambat. Bahkan jika dia minum obat, itu tidak akan banyak membantu. Tidak hanya itu, karena ia pernah berendam di air laut saat menstruasi, menstruasinya kali ini sangat bergejolak. Ia mengalami kram perut sepanjang hari. Untungnya, sistem ini membantu menghalangi rasa sakit sehingga dia tidak tersiksa oleh kram menstruasi. Sueling menjalani hari-harinya dengan bau darah bercampur manis. Tubuhnya menjadi sangat panas, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Kalau saja si betina kecil tidak terluka, dia pasti sudah menekannya dan berhubungan seks dengannya. Perasaan ingin melepaskan tetapi tidak mampu melakukannya sungguh menyiksa. Huan secara alami menyadari ketidaknormalannya. Sejujurnya, dia bahkan lebih gugup daripada Sueling. Dia menjepit kedua kakinya setiap hari dan membungkus dirinya dengan selimut. Dia terus mengawasi setiap gerakan Sueling, takut kalau dia tiba-tiba kehilangan kendali dan menjadi liar. Mungkin karena Sueling terlihat begitu menyedihkan sehingga Huan tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Dia menyarankan dengan hati-hati, mengapa kamu tidak keluar dan mencari tempat untuk menyelesaikannya dengan tanganmu? Sueling menatap wajah cantiknya, dan suaranya menjadi serak dan rendah. Apakah menurutmu aku belum mencoba? Tidak ada gunanya. Aku tidak bisa menemukan pelepasan. Huan semakin bersimpati padanya. Tapi, tidak baik jika terus-terusan memendamnya. Bagaimana kalau tubuhmu terluka? Apa lagi yang bisa kulakukan? Apakah kau akan membantuku menyelesaikan ini? Huan segera menolak. Tidak, aku tidak bisa melakukan hal semacam itu. Sebaiknya kau cari orang lain. Dia berhenti sejenak, lalu teringat sesuatu dan berkata cepat, kamu tidak punya kekasih. Kamu bisa meminta bantuannya. Lagi pula, kamu punya sayap. Bahkan jika dia tinggal jauh, kamu tidak akan butuh waktu lama untuk terbang ke sana. Bibir tipis Sueling melengkung membentuk senyum yang menakutkan. Jika kau tidak ingin membantuku menyelesaikan ini, diamlah. Tetapi, jika kau berkata satu kata lagi, aku akan menghajarmu sekarang. Huan begitu ketakutan hingga dia menutup mulutnya dan tidak berani mengeluarkan suara lagi. Pada akhirnya, Sueling tidak dapat menahannya lagi dan terbang dengan hasrat yang membara. Huan menduga dia pergi keluar untuk mencari tempat melampiaskan kekesalannya. Dia tinggal di rumah sendirian. Dia bosan, jadi dia memanggil sistem itu. Bukankah kau bilang aku bisa menjadi lebih kuat setelah membangkitkan benih kayu ilahi? Katakan padaku, bagaimana aku bisa menjadi lebih kuat sekarang? Sistem 438 bertanya sambil tersenyum, tidakkah kamu merasa kulitmu menjadi lebih halus? Huan menyentuh wajahnya dan merasakannya dengan hati-hati. Sepertinya kulitku menjadi lebih halus. Tidak. Mengapa aku ingin kulitku menjadi lebih halus? Aku ingin menjadi lebih kuat. Penampilan adalah senjata wanita yang paling ampuh. Jika kamu terlihat lebih cantik, bukankah itu berarti kamu lebih kuat? Huan, sini, tempelkan wajahmu di sini. Aku janji tidak akan memukulmu. Sistem itu berkata, di masa depan, kamu akan menjadi semakin cantik dan menggoda. Seberapa hebat itu? Huan menggertakkan giginya dan bertanya, jangan bilang padaku bahwa satu-satunya kegunaan benih kayu ilahi adalah untuk membuatku terlihat lebih baik. Jika memang begitu, dia akan menyeret sistem itu keluar dari pikirannya dan menghajarnya. Sistem itu berkata, ada banyak manfaatnya. Sistem itu dapat membantumu menyembuhkan luka lebih cepat, memberimu kemampuan untuk berkomunikasi dengan tanaman, dan memungkinkanmu membuat kontrak tuan pelayan dengan tanaman. Di masa depan, jika pohon dewa mekar, kau bahkan dapat memiliki tubuh abadi. Huan menunjuk luka di dadanya. Saya tidak melihat tanda-tanda penyembuhan yang cepat. Prasyarat untuk penyembuhan cepat adalah Anda harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan tanaman. Tanaman harus memberikan sebagian vitalitasnya untuk membantu Anda sembuh. Huan bertanya, lalu bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan tanaman? Bagaimana aku tahu? Aku hanya sebuah sistem tanpa tubuh fisik. Huan, pada saat ini,
dia terutama ingin mematikan sistem itu. Dia berteriak marah, dasar pembohong. Kembalikan 10.000 poinku. Sistem itu berkata, jangan gelisah. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda dapat berkomunikasi dengan tanaman, yang lain bisa. Huan sangat tidak mempercayainya sekarang. Omong kosong. Mari kita lihat bagaimana kau bisa menipuku lagi. Sistem itu berkata, saya ayahmu. Hatiku sakit untukmu. Mengapa aku harus membodohimu? Bab 204. Sistem itu berkata, saya mendengar bahwa ada keturunan klan kayu ilahi yang tinggal di kota kayu ilahi. Mereka menyembah kayu ilahi sebagai dewa dan percaya pada alam. Mereka tahu cara berkomunikasi dengan tanaman. Anda seharusnya bisa mendapatkan bantuan dari mereka. Huan merasa ragu. Kali ini kau tidak berbohong padaku, kan? Demi nama ayahmu, aku bersumpah bahwa aku tidak berbohong padamu. Aku tidak punya ayah sepertimu. Sistem itu menyeka air matanya. Ketika kau memohon padaku untuk menahan rasa sakitmu, kau menangis dan memanggilku, ayah. Sekarang setelah kau memanfaatkanku, kau berbalik melawanku. Bagaimana mungkin aku punya anak perempuan yang tidak berbakti seperti itu? Wajah Huan dingin. Ini pembalasan. Tak lama kemudian, dia menerima pemberitahuan misi dari sistem. Selamat kepada tuan rumah karena telah menerima bagian pertama dari misi sampingan, legenda kayu ilahi. Silakan menuju ke kota kayu ilahi dan temukan keturunan klan kayu ilahi untuk mempelajari bahasa alam. Huan baru saja menerima misi ketika teratai itu tiba-tiba berdiri. Kelopak bunganya terbuka semua. Ia menatap tajam ke arah pintu, seolah berjaga-jaga terhadap sesuatu yang berbahaya. Begitu Huan melihat ini, dia segera menghentikan sistem dan bertanya, teratai kecil, ada apa? Topi tengkorak itu bertuliskan, ada seseorang di sini. Seseorang. Siapa? Kalau itu Sueling, Kopia itu pasti tidak akan memperlihatkan sikap waspada seperti itu. Kalau binatang biasa, itu bahkan lebih mustahil lagi. Ada aura yang ditinggalkan Sueling di rumah ini, dan bulunya ada di dinding. Binatang biasa tidak akan berani mendekati rumah ini saat mereka mencium auranya. Siapapun yang bisa mendekati tempat ini pasti bukan binatang biasa. Tampaknya pihak lain datang dengan niat jahat. Huan diam-diam mengeluarkan pisau tulangnya dan menyembunyikannya di belakang punggungnya. Tiba-tiba pintu rumah itu terbuka karena tertiup angin. Ia melihat kepala ular berbentuk segitiga muncul di luar pintu. Pupil vertikal emasnya menatap tajam ke arah Huan di dalam rumah. Aura berbahaya menyerangnya, membuatnya menggigil. Dia memanggil nama pihak lain dengan suara gemetar. Han Ying. Mengapa dia ada di sini? Mungkinkah pasukan iblis telah mengejar mereka? Ular kobra raja menjulurkan lidah ularnya, melilitkannya di pergelangan kaki Huan, dan menyeretnya keluar rumah. Huan mengeluarkan pisau tulang dan menusukkannya ke lidah ular itu, memakukannya ke lantai. Rasa sakit yang luar biasa membuat ular kobra raja itu gemetar. Ia menarik lidahnya ke belakang, dan darah menetes ke tanah dari lukanya. Huan memanfaatkan kesempatan itu untuk bangkit dan memanjat keluar jendela untuk melarikan diri. Saat itu juga, dia melihat sosok merah menyala turun dari langit. Itu Sueling. Dia melirik Huan. Tutup pintunya dan tetaplah di dalam rumah. Oh, Huan segera menutup pintu kayu dan menguncinya dari dalam. Sueling berdiri di depan rumah kayu dan menatap ular kobra yang tidak jauh dari sana. Dia berkata sambil tersenyum tipis, hidungmu benar-benar tajam. Kau benar-benar mengejarku sampai ke sini dari wilayah iblis. Kau sendirian. Di mana antek-antekmu? Sejak Sueling meninggalkan wilayah ras iblis bersama Huan, Han Ying telah melacak mereka secara diam-diam. Sueling sangat licik. Dia telah beberapa kali mengecoh para pengintai iblis. Jika para pengintai tidak mencium aroma manis darah di dekatnya, mereka mungkin tidak akan menemukan jejak Sueling. Agar tidak membuat musuh waspada, Han Ying memerintahkan bawahannya untuk bersembunyi dan tidak bertindak gegabah. Baru setelah Sueling meninggalkan rumah, Han Ying menampakkan dirinya. Dia pikir Huan sudah meninggal dan dia bisa membawanya pergi dengan mudah. Ternyata, dia tidak meninggal. Bukan hanya itu saja, dia telah menyakitinya.
Sueling bergegas kembali pada saat ini. Kedua binatang jantan itu akhirnya saling berhadapan. Menghadapi ejekan Sueling, Raja Kobra berkata dengan acuh tak acuh, hanya aku yang ada di sini. Benarkah? Sueling mengangkat tangannya dan melemparkan bola api. Bola api itu mendarat di balik bukit kecil tidak jauh di sebelah kanan. Dia segera mendengar teriakan menyedihkan. Para prajurit iblis yang bersembunyi di balik bukit berguling-guling di tanah sambil berteriak. Sueling tertawa. Binatang jantan pembohong bukanlah binatang jantan yang baik. Berhati-hatilah atau kau tidak akan menemukan pasangan di masa depan. Pupil mata ular kobra raja itu menyempit. Kau tahu kita bersembunyi di sekitar sini. Saya tidak tahu, tapi saya melihat segalanya saat saya keluar dan terbang. Dia terbang cukup tinggi untuk melihat segala sesuatu di tanah. Dia melihat semua tipu daya iblis. Kalau tidak, dia tidak akan berhasil kembali pada saat yang paling kritis. Karena orang-orang yang bersembunyi di dekatnya telah ditemukan, tidak perlu lagi bersembunyi. Kobra itu memanggil semua prajurit untuk mengepung Sueling dan gubuk kayu di belakangnya. Bunuh mereka. Lebih dari 100 tentara iblis bergegas maju dengan agresif menuju Sueling dan rumah kayu itu. Sueling mengepakkan sayapnya, dan kobaran api yang besar menerjang pasukan iblis. Kobaran api itu mewarnai separuh langit menjadi merah. Pada saat ini, Huan-Huan sedang bersembunyi di rumah kecil dan melihat keluar melalui celah jendela. Di antara para iblis yang berdesakan, bulu-bulu darah merah menyala tampak sangat menyilaukan. Kemanapun dia pergi, ada meteor yang berterbangan dan mayat-mayat hangus. Ini bukan pertama kalinya Huan-Huan melihat Sueling ikut serta dalam pertempuran, tetapi dia tetap terkejut dengan kekuatannya yang dahsyat. Kalau saja dia bisa sekuat itu di masa depan. Huan-Huan bersembunyi di balik jendela karena iri. Jumlah mereka banyak, dan mereka sangat tangguh. Luka-luka mereka dapat sembuh dalam waktu singkat. Ditambah dengan efek pola-pola sihir pada tubuh mereka, mereka dapat meminimalkan rasa sakit akibat luka-luka mereka. Hal ini membuat mereka bertarung seperti orang gila. Mereka sama sekali tidak peduli dengan nyawa mereka dan hanya peduli dengan pembunuhan. Sebagai perbandingan, Sueling sendirian. Jika bukan karena kekuatannya, dia pasti sudah digigit sampai mati oleh para iblis. Pertarungan itu sengit, tetapi Han Ying tidak terburu-buru. Bagaimanapun, mereka banyak jumlahnya, dan mereka semua tidak takut. Mereka tidak ragu untuk bertarung, tetapi tidak demikian halnya dengan Sueling. Dia tidak hanya harus melindungi Huan-Huan, tetapi dia juga harus bertarung sendirian. Staminanya terbatas. Jika dia bertarung dalam waktu lama, dia pasti akan kelelahan. Jika ini terus berlanjut, Sueling pasti akan mati. Huan-Huan tahu bahwa Han Ying bersiap untuk bertarung dalam pertempuran yang sia-sia. Dia begitu cemas hingga hampir menangis. Ini semua salahku karena tidak berguna. Aku melibatkan Sueling. Sistem itu menghiburnya dengan berkata, jangan menangis. Aku punya cara untuk membantunya. Huan-Huan langsung bertanya, dengan cara apa? Anda dapat mencoba menanam tanaman. Hah? Sistem itu menjelaskan, bukankah kamu menukar banyak benih tanaman yang bermutasi? Ambil beberapa dan gunakan kekuatan benih kayu ilahi untuk mempercepat pertumbuhannya. Mata Huan-Huan berbinar. Dia segera mengeluarkan segenggam benih tanaman bermutasi dari cincin interspatialnya dan bertanya, bagaimana cara mempercepat pertumbuhannya? Oleskan sedikit darahmu pada permukaan benih. Oke. Huan-Huan hendak menggigit jarinya. Sejak menyadari bahwa darahnya bermanfaat, ia sering memotong pergelangan tangannya dan menggigit jarinya. Ia sudah terbiasa dengan seluruh proses itu. Sistem bertanya, kamu menggigit jarimu terlalu sering. Apa tidak sakit? Huan-Huan merasa dirugikan. Bukankah kau memintaku untuk berdarah sedikit? Gadis bodoh, bukankah ada bagian tubuhmu yang terus berdarah? Jangan sia-siakan. Gunakan saja darah itu. Huan-Huan. Bab 205. Huan-Huan mengeluarkan busurnya dan mengikatkan benih tanaman merambat yang bermutasi ke ujung anak panah bambu. Dia memindai medan perang dan segera menemukan lokasi Han Ying. Tangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Huan-Huan menarik busur bambu dan membidik ke arah Han Ying. Akan tetapi, karena luka-lukanya belum pulih,
dia tidak dapat menggunakan lengannya untuk menarik busur tersebut secara maksimal. Peci itu menjulurkan tanaman rambat, melilitkannya ke lengannya, dan membantunya menarik kembali. Kekuatannya sangat kuat. Busur bambu itu langsung ditarik hingga batas maksimal, menimbulkan suara berderit samar. Huan meliriknya. Terima kasih. Kelopak bunganya berubah sedikit merah, seolah-olah dia sedikit malu. Huan setengah jongkok di rumah pohon. Jendela hanya terbuka sedikit, dan mata panah diam-diam menjulur keluar dari jendela. Dia bergumam dalam hatinya, 3, 2, 1. Pergi. Jari telunjuknya melepaskan tali busur, dan anak panah bambu pun melesat keluar. Han Ying sangat tajam. Dia segera merasakan bahaya mendekat dan secara naluriah mundur beberapa langkah. Anak panah bambu itu mendarat di tempat dia berdiri sebelumnya. Mata panah itu menancap dalam kerumput, dan bulu di punggungnya bergetar. Han Ying segera melihat ke arah anak panah itu dan melihat Huan bersembunyi di dalam rumah bambu. Dia menjulurkan lidah ular merahnya. Lukanya telah sembuh. Betapa beraninya wanita kecil ini. Han Ying berencana untuk menangkap sendiri perempuan kecil yang berani menyerangnya. Saat dia bergerak, anak panah bambu di depannya tiba-tiba bergoyang. Sebuah tanaman merambat besar bermutasi muncul dari tanah. Lebih dari 10 tanaman merambat hijau tua setebal lengan menari-nari dengan liar. Tanaman merambat yang paling dekat dengan Han Ying segera menyapu dia. Reaksi Han Ying sangat cepat. Dia segera memotong tanaman merambat itu dengan bilah angin dan melepaskannya. Namun, binatang iblis lain di sekitar mereka tidak bereaksi secepat itu. Mereka tersapu oleh tanaman merambat itu dan terlempar ke langit. Kemudian, mereka jatuh dengan keras ke tanah dan berubah menjadi genangan lumpur. Huan, yang bersembunyi di balik jendela, membelalakkan matanya karena terkejut. Kapan tanaman merambatku menjadi begitu ganas? Sistem itu berkata, ini adalah kekuatan yang ditimbulkan oleh kebangkitan benih kayu ilahi. Ia dapat memicu vitalitas tanaman yang bermutasi dan meningkatkan daya serangnya. Ketika vitalitas tanaman yang bermutasi habis, mereka akan berubah menjadi abu. Huan tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Serangan yang begitu kuat sebenarnya mengorbankan kehidupan tanaman tersebut. Walau hanya tanaman, dia tetap merasa bersalah. Dia ingin mengeluarkan beberapa benih tanaman bermutasi lagi, tetapi dia ragu-ragu. Sistem itu berkata, tidak ada manfaat di dunia ini tanpa harga. Para iblis memiliki kemampuan penyembuhan diri dan kekuatan tempur yang kuat. Harganya adalah begitu mereka memasuki mode tempur, mereka akan mudah kehilangan kendali dan menjadi pembunuh gila yang bahkan dapat membunuh orang-orang mereka sendiri. Kuil itu memiliki mantra penyembuhan yang dapat menyembuhkan cedera apapun dengan mengorbankan nyawa makhluk hidup lainnya. Bahkan evolusi makhluk jiwa mengharuskan seseorang untuk menanggung rasa sakit yang luar biasa dari kebangkitan makhluk jiwa. Jika mereka gagal, mereka mungkin akan mati. Nada sistem itu luar biasa tenang. Kamu tidak perlu terlalu banyak memikirkannya. Kamu hanya perlu memilih apa yang paling bermanfaat bagimu. Lagi pula, masih banyak benih tanaman yang bermutasi itu. Bahkan jika kamu menghabiskannya, kamu dapat terus menukar kristal untuk mereka. Kamu tidak perlu khawatir kehabisan. Huan tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Tuan Canggu padanya. Jika kamu berhasil memadatkan hati alam di masa depan, aku harap kamu masih bisa bersikap baik. Mungkin Tuan Canggu tahu bahwa dia akan menghadapi pilihan ini. Huan mengencangkan cengkeramannya pada busur bambu di tangannya. Aku hanya sedikit takut. Jika aku terbiasa bertarung dengan mengorbankan nyawa orang lain di masa depan, lalu apa bedanya aku dengan para bajingan di kuil yang menyerap vitalitas orang lain dan menggunakan mantra penyembuhan? Sistem itu berkata, tanaman berbeda dengan manusia. Apa bedanya? Bukankah mereka semua hidup? Sistem berhenti berbicara. Setelah tanaman merambat yang bermutasi itu menghabisi lebih dari 30 binatang iblis berturut-turut, akhirnya ia membakar sisa-sisa kekuatan hidupnya dan meledak dengan keras. Ia berubah menjadi kabut hijau gelap yang halus. Huan gemetar ketakutan. Sueling memanfaatkan kesempatan itu untuk mengusir setan dan binatang buas. Dia berbalik, membuka jendela, dan menggendong Huan keluar dari rumah pohon.
Meskipun dia ingin melawan kelompok binatang iblis ini sepuasnya, melindungi Huan-Huan lebih penting. Han Ying sudah sangat bingung dengan kebangkitan Huan-Huan. Ditambah dengan tongkat kayu ramping yang baru saja dia tembakkan, yang merupakan senjata yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan tanaman besar yang tumbuh dari udara tipis dan tiba-tiba hancur sendiri, semua ini pasti ada hubungannya dengan Huan-Huan. Gadis kecil ini bukan orang biasa. Jika dia bisa menangkapnya, dia mungkin bisa mendapatkan banyak harta karun ajaib darinya. Memikirkan hal ini, Han Ying segera mengejar mereka. Aliran udara yang kuat mengembun menjadi bila angin yang menebas punggung Sueling. Sueling mengepakkan sayapnya yang besar dan menyapu bila-bila angin yang tak terlihat. Bulu-bulu merahnya terpotong dan berhamburan ke bawah. Dia melambat, dan Han Ying mengambil kesempatan untuk mengejarnya. Tubuh ularnya tiba-tiba melompat saat dia membuka mulutnya yang berdarah. Dia menggigit betis Sueling. Sueling melambaikan tangannya dan melemparkan bola api ke kepala ular kobra raja. Ular kobra itu melepaskan mulutnya dan jatuh ke tanah. Sueling mempercepat langkahnya dan terbang bersama Huan-Huan. Mereka terbang cukup lama hingga hari mulai gelap. Sueling menemukan sebuah pohon besar dan berhenti. Dia menurunkan Huan-Huan ke dahan pohon. Beristirahatlah di sini. Aku akan mencari air di dekat sini. Huan-Huan memegang tangannya. Saya punya air di sini. Kemudian, di bawah cahaya matahari terbenam, dia menyadari bahwa wajah Sueling sangat pucat. Jantungnya berdebar kencang ketika dia mengingat bagaimana Han Ying baru saja menggigitnya. Itu ular kobra raja. Giginya pasti berbisa. Huan-Huan segera mengangkat pakaian Sueling dan melihat luka di betisnya berubah menjadi ungu kehitaman. Darah hitam terus mengalir keluar, dan banyak pola tipis ungu kehitaman menyebar ke seluruh tubuhnya dengan luka sebagai pusatnya. Dia dengan cekatan memotong telapak tangannya dengan pisau tulang. Cepat, minumlah darahku. Racun dalam tubuhmu akan sembuh. Sueling hanya menyesap sedikit dan berhenti minum. Huan-Huan segera membalut luka di telapak tangannya. Ia menyadari bahwa setelah Sueling meminum darahnya, garis-garis hitam di betisnya berangsur-angsur memudar, tetapi ia masih tampak pucat dan lemah. Tidak ada tanda-tanda ia akan membaik. Dia berkata dengan lembut, saya takut saya akan mati. Huan-Huan sangat cemas hingga matanya memerah. Tidak, kamu tidak akan mati. Dia ingin berdarah lagi, tetapi Sueling menghentikannya. Dia berkata, lagi pula, aku akan mati. Berhentilah membuang-buang darah. Itu tidak ada gunanya. Aku melarangmu mengatakan itu. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Sueling mengulurkan jari-jarinya dan menyeka air mata dari matanya. Dia tersenyum sangat lemah. Aku bisa mati tanpa penyesalan sekarang karena aku melihatmu menangis untukku. Bab 206. Topi tengkorak itu terinfeksi oleh emosi Huan-Huan. Ia menurunkan kelopaknya dan mengusap punggung tangan Sueling. Ia berseru dengan sedih, ayah. Sueling menyentuh kuncup kecil itu dan berkata dengan lembut, saat aku pergi, kamu harus merawat ibumu dengan baik menggantikanku. Huan-Huan menatapnya dengan air mata di matanya, tangan kecilnya mencengkeram lengan bajunya erat-erat. Sueling bertanya tanpa daya, sebelum aku pergi, bisakah kau berjanji padaku sesuatu? Huan-Huan mengangguk penuh semangat. Katakan padaku. Aku akan menyetujui apapun. Aku tidak ingin mati sendirian. Bisakah aku menjadi temanmu? Huan-Huan menjawab sambil berlinang air mata, oke. Sueling menatapnya dalam-dalam. Benarkah? Tidakkah menurutmu aku terlihat sangat jelek sekarang? Kau pasti akan menyesalinya di masa depan, bukan? Tidak. Huan-Huan mencengkeram lengan bajunya lebih erat, matanya berkaca-kaca. Aku tidak akan pernah menyesalinya. Sueling tertawa pelan. Dia mengulurkan sebuah kalung dengan bulu merah seukuran ibu jari di ujungnya. Bulunya sangat merah dan bahkan memperlihatkan warna emas yang menyilaukan. Jika kami, para binatang jantan, menemukan seekor betina yang kami sukai, kami akan memberinya bulu terindah yang kami miliki. Sueling dengan gemetar meletakkan kalung bulu itu di tangannya. Jangan membuangnya lagi, oke. Ini adalah ketiga kalinya Huan-Huan menerima bulu dari Sueling. 2 kali pertama, dia menolaknya dengan sangat hina. Dia tidak tahu bahwa di suku bulu,
binatang jantan mendekati betina dengan memberi mereka bulu. Huan menatap bulu merah di tangannya dan tidak bisa menahan tangis. Maafkan aku. Kupikir kamu menyukai orang lain dan kamu hanya bercanda. Tidak apa-apa. Senyum Sueling sangat pucat. Aku sengaja berpura-pura bercanda agar kamu salah paham dengan maksudku. Itu bukan salahmu. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri untuk ini. Sambil berkata demikian, dia mengerutkan kening, seakan-akan sedang melawan rasa sakit yang tajam di tubuhnya. Huan segera memegang bahunya. Apakah sakit? Aku akan membuatkanmu obat. Tunggu sebentar. Jangan pergi. Sueling memegang tangannya. Aku ingin tinggal bersamamu. Tapi kamu, aku mungkin akan segera mati. Sampai saat itu tiba, aku hanya ingin bersamamu. Jangan tinggalkan aku, oke? Sueling yang biasanya mendominasi sebenarnya memohon saat ini. Hati Huan terasa sakit saat dia buru-buru mengangguk dan setuju. Baiklah, aku akan tinggal di sini bersamamu. Aku tidak akan pergi kemanapun. Sueling tersenyum senang. Selama kamu di sisiku, aku bisa mati tanpa penyesalan. Huan merasa tidak enak. Jangan katakan hal-hal seperti itu. Baiklah, aku akan berhenti. Sueling mengganti topik pembicaraan. Menurut adat istiadat suku bulu kita, setelah seekor betina menerima sehelai bulu dari binatang jantan, itu berarti ia telah setuju untuk menjadi pasangannya. Pada saat yang sama, ia harus memberikan hadiah kembali kepada binatang jantan. Hadiah apa yang akan kau berikan kepadaku? Matanya penuh harap, bagaikan anak kecil polos yang menanti-nantikan hadiah dari Sinterklas. Huan membeku. Di mana dia bisa menemukan hadiah dalam waktu sesingkat itu? Karena kebiasaan, ia menyentuh cincin di jari manisnya. Tiba-tiba, ia teringat bahwa ia masih memiliki cincin kontraktual yang tidak memiliki pemilik. Sebuah ide muncul di benaknya dan ia segera mengeluarkan cincin kontraktual itu. Bukankah kamu selalu menginginkan cincin ini? Aku akan memberikannya kepadamu sebagai hadiah sekarang. Sueling mengangkat tangan kanannya dengan susah payah. Bisakah kau membantuku memakainya? Huan memegang jari manisnya dengan satu tangan dan dengan hati-hati mengenakan cincin kontraktual dengan tangan lainnya. Cincin itu otomatis disesuaikan dengan ukuran yang paling sesuai dan terpasang erat di jari manisnya. Jari-jarinya yang tegas tampak lebih ramping dan cantik. Sueling tersenyum. Indah sekali. Aku menyukainya. Dia menatap Huan dan bertanya dengan ragu, aku tidak akan bisa melepaskan cincin ini setelah memakainya. Kamu tidak akan menyesalinya di masa depan, kan? Huan tidak mengerti mengapa dia terus menanyakan pertanyaan ini seolah-olah dia khawatir dia akan menyesalinya. Dia berkata dengan jelas lagi, aku tidak akan pernah menyesalinya. Apakah kamu mencintaiku? Huan menatapnya dengan tatapan kosong, tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaannya. Kenapa kamu tidak bicara? Tatapan mata Sueling tampak getir. Apakah kamu menolak menjawab karena kamu tidak menyukaiku? Bukannya aku tidak suka. Mata Sueling berbinar. Jadi, kamu menyukaiku. Aku tidak tahu, kata Huan sambil menggaruk kepalanya karena sedih. Aku tidak pernah memikirkannya. Aku tidak tahu bagaimana menjawabmu. Dia tidak pernah berpikir untuk menjadi pasangan Sueling, jadi dia tentu saja tidak memikirkan hubungan mereka ke arah itu. Bahkan jika dia merasakan jantungnya berdebar sekali atau dua kali, itu hanya sesaat. Setelah itu, dia kembali normal. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak bisa menjawab pertanyaan Sueling. Dalam hal kesukaan, emosinya terhadapnya tampak sedikit kurang. Namun, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia sama sekali tidak menyukainya. Bagaimanapun, dia memang pernah tergoda beberapa kali. Dia tidak bisa berbohong kepada dirinya sendiri tentang hal ini. Sueling menunduk karena kecewa. Dia melihat wajah Sueling semakin pucat, seolah-olah dia akan pingsan kapan saja. Dia menjadi semakin gugup dan gelisah. Tidak peduli bagaimana perasaannya terhadap Sueling, dia tidak dapat menerima kematiannya. Huan mengambil risiko ketahuan oleh Sueling dan memanggil sistem dengan suara pelan. Bocah kecil, apakah ada cara untuk menyembuhkan racun ular itu? Sistem 438 berkata, darahmu dapat menyembuhkan 100 racun, termasuk bisa ular.
Tapi aku baru saja memberikan darahku pada Sueling. Itu sama sekali tidak berguna. Dia masih terlihat kesakitan. Sistemnya tenang. Oh, dia berbohong padamu. Apa? Huan tidak percaya. Itu tidak mungkin. Siapa yang akan berbohong tentang hal-hal seperti itu tanpa alasan? Sistem itu berkata, gadis bodoh, jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat mengujinya. Tatapan bingung Huan menyapu Sueling seolah dia ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan. Sueling merasakan perubahan suasana hatinya dan bertanya, siapa bocah nakal itu? Kamu sedang bicara dengan siapa? Huan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tiba-tiba, dia mendapat ide. Dia menutupi kepalanya dan berkata dengan kesakitan, suara aneh baru saja memasuki pikiranku. Suara itu mengatakan bahwa suara itu dapat membantumu mendetoksifikasi racun dalam tubuhmu. Aku tidak percaya dan ingin menyingkirkannya dari pikiranku, tetapi kepalaku mulai sakit. Rasanya seperti akan meledak. Aku merasa sangat tidak enak. Apakah aku akan mati? Sueling segera memegang bahunya. Tenanglah. Jangan takut. Aku di sini. Aku pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Kepalaku sakit. Huan menepis tangannya dan melangkah mundur. Ia terpeleset dan jatuh dari pohon. Sueling segera melebarkan sayapnya dan terbang turun. Dia memeluknya dengan kedua tangan dan mendarat dengan mantap di tanah. Dia merasa cemas. Sabarlah. Aku akan membawamu ke suku terdekat untuk mencari dukun. Huan berusaha melepaskan diri dari pelukannya dan mundur 2 langkah untuk menjauh darinya. Dia menatapnya dengan dingin. Bukankah kau sedang sekarat karena bisa ular? Kenapa kau tiba-tiba bisa terbang dan melompat seperti biasa? Sueling. Bab 207. Menghadapi pertanyaan Huan, Sueling segera berpegangan pada batang pohon di sampingnya dan menjelaskan dengan lemah, kakiku masih sakit. Aku harus menggertakkan gigiku dan terbang turun untuk melindungimu tadi. Huan menundukkan kepalanya dan menarik napas dalam-dalam 2 kali. Kemudian, dia mendongak dan tersenyum hangat. Apakah itu berarti aku salah paham? Sueling menghindari tatapannya dan berkata dengan rasa bersalah, ya. Jadi itu salah paham. Senyum Huan menjadi lebih lembut dan manis. Kalau begitu aku akan menciummu sebagai ganti rugi atas kesalahpahamanmu. Bagaimana? Mata Sueling berbinar saat dia menatapnya penuh harap. Huan berjalan ke arahnya, dan dia menundukkan kepalanya dengan sangat sadar. Tepat saat dia mendekatkan wajahnya di depannya, dia menerkamnya, memeluk lehernya, dan menggigitnya dengan keras. Dia sangat marah. Dia menggigitnya begitu keras hingga kulit di lehernya robek dan darah merah merembes keluar. Sueling segera memeluknya, takut dia akan jatuh. Bersikaplah lembut. Huan meregangkan bagian atas kepalanya dan menjilati darah dari lehernya ke dalam mulutnya. Sentuhan basah dan lembut itu membuat Sueling menegang. Sesuatu di bawahnya langsung terangkat. Itu sangat keras. Betina kecil ini menginginkannya mati. Huan tidak menyadari perubahan pada tubuhnya. Dia mendongak dan menatapnya dengan mata bulatnya yang besar. Bukankah kamu diracuni? Karena aku mengambil darahmu, apakah aku juga akan diracuni? Sueling terdiam. Kebohongannya terbongkar. Jadi dia harus mengaku. Dia terbatuk pelan. Aku tidak sepenuhnya berbohong padamu. Aku memang hampir diracuni sampai mati. Baru kemudian, setelah bisa ular itu dinetralisir oleh darah Huan, ia dapat lolos dari kematian. Huan sangat marah. Kenapa kau bajingan sekali? Kau benar-benar berbohong padaku tentang ini. Kupikir kau benar-benar akan mati. Aku. Melihat bahwa dia begitu marah hingga tidak tahu harus berkata apa, Sueling segera menepuk punggungnya untuk menenangkannya. Dia pun segera mengakui kesalahannya. Ini salahku. Aku seharusnya tidak bercanda tentang ini denganmu. Aku berjanji tidak akan melakukannya lagi. Jika kamu tidak puas, gigit aku beberapa kali lagi. Aku tidak akan melawan. Sambil berbicara, dia menawarkan lehernya kepadanya, membiarkan dia melakukan apa saja yang diinginkannya tanpa rasa takut. Orang ini selalu aktif mengakui kesalahannya, tetapi dia tidak pernah bertobat. Huan mendorongnya dan berkata dengan marah, aku tidak akan pernah percaya apapun yang kau katakan lagi.
Dia berbalik dan berjalan pergi, ingin menjauh dari pembohong besar ini. Melihatnya sekarang membuatnya marah. Sueling segera bertanya, "Kemana kamu pergi?" Tanpa menoleh ke belakang, Huan berkata dengan kaku, "Aku ingin pulang." "Kau salah jalan. Gunung batu itu ada di arah ini." Huan, dia berhenti dan menatapnya dengan marah. "Aku tidak butuh kau untuk mengatakan itu padaku." Sueling melangkah mengikutinya. "Biarkan aku menggendongmu." Huan menepis tangannya. "Aku bisa jalan sendiri. Itu bukan urusanmu. Namun dengan kecepatanmu, kamu mungkin tidak akan melihat gunung batu itu meskipun kamu berjalan selama setahun." Huan, betina berkaki pendek terpanggang. Dia membalas dengan marah, "Memangnya kenapa kalau kakimu panjang? Memangnya kenapa kalau kamu bisa terbang?" Sueling ingin menertawakan jawabannya. Namun, untuk mencegah gadis kecil itu meledak karena marah, Sueling berusaha sekuat tenaga menahan senyum di wajahnya dan memasang ekspresi serius. "Kakiku tidak terlalu panjang. Kalau kau tidak percaya padaku, kau bisa melihatnya." Dengan itu, dia menunjuk kakinya dengan jari-jarinya. Pinggangnya hampir berada di dada Huan. Huan sangat marah. Berbohong pada lelaki ini adalah hal yang wajar, tapi dia malah mempermalukannya dengan tinggi badannya. Dia tidak dapat menoleransi hal ini. Dia menunjuk Sueling dan berkata dengan marah, "Teratai kecil, gigit dia." Teratai itu melompat keluar, membuka kelopaknya, dan menggigit bahu Sueling. Sueling langsung memegang dadanya dan bergoyang. Wajahnya dipenuhi rasa sakit. "Kau benar-benar meminta Little Lotus untuk menggigitku. Dia anak kita. Bagaimana bisa kau begitu tidak berperasaan?" Huan menatapnya dengan dingin. "Ia menggigit bahumu. Mengapa kau menutupi dadamu?" "Hatiku sakit." Wajah Huan kosong. Dia sama sekali tidak ingin berbicara dengan orang gila ini. Melihatnya bersikap acuh tak acuh, Sueling menghela napas panjang. Betapa kuatnya gadis kecil itu. Teratai melepaskan bahunya. Meskipun baru saja menggigitnya dengan ganas, ia tidak menggunakan kekuatan apapun. Bahkan pakaian Sueling tidak robek. Huan mencibir. "Ayah dan anakmu bekerja sama untuk menipuku." Teratai itu mencondongkan tubuhnya di depannya dan mengusap punggung tangannya dengan penuh kasih sayang. "Bu, jangan marah." Huan menepisnya. "Tidak ada gunanya membujuk. Beraninya kau berbohong padaku. Kalian berdua orang jahat." Bunga teratai merasa terganggu dengan omelan itu. Kelopak bunganya tampak layu. Ia kembali ke sisi Sueling dan melingkari pergelangan tangannya. Ia berteriak dengan menyedihkan, "Ayah." Sueling menyentuh kelopak bunga itu dan berkata kepada Huan, "Jika kamu marah, luapkan saja padaku. Jangan marah pada teratai kecil. Dia masih anak-anak." Wajah Huan dingin. "Benar sekali. Anak kecil itu bisa menggigit kepala orang." Teratai menggoyangkan daun-daunnya, merasa semakin sedih. Meskipun Huan ingin menggantung manusia burung itu di pohon dan memukulinya, perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Peluang Huan untuk memukuli pihak lain kurang dari 1%. Pada akhirnya, dia hanya bisa menahannya. Sueling mengangkatnya dan terbang ke arah gunung batu. Karena Huan baru saja pulih dari cedera seriusnya dan tubuhnya sangat lemah, Sueling masih bersikeras memperlambat langkahnya meskipun dia ingin kembali. Di tengah perjalanan, mereka melewati suku binatang berukuran sedang. Episode garis bawah terbaru ada di situs web. Sueling ingin pergi ke suku untuk mencari dukun untuk memeriksa luka-luka Huan dan beristirahat malam ini. Tanpa diduga, mereka baru saja mendekati suku tersebut ketika mereka mencium bau busuk yang menyengat. Sueling memanfaatkan ketinggian dan penglihatannya yang sangat tajam untuk melihat situasi di suku tersebut dengan jelas. Suku itu dipenuhi sisa-sisa anggota tubuh yang membusuk. Ada juga selusin binatang buas yang masih bergerak. Tidak, mereka tidak bisa lagi disebut binatang buas. Daging mereka bernanah dan tidak dapat dikenali. Gerakan mereka sangat kaku. Hal yang paling mengerikan adalah mereka mengunyah mayat rekan mereka yang sudah meninggal. Tulang-tulangnya berderit karena gigitan mereka. Itu sangat menjijikkan. Penglihatan Huan terbatas, jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas. Dia hanya bisa melihat beberapa sosok berkeliaran di sekitar suku tersebut. Dia bertanya, "Suku ini sangat pendiam.
Apakah ada yang salah? Ekspresi Sueling tampak tidak terlalu baik. Binatang-binatang di suku ini terinfeksi penyakit darah mati. Mereka semua mati. Mati. Mata Huan-Huan membelalak. Bukankah orang-orang itu masih bergerak? Mereka adalah makhluk menyedihkan yang terinfeksi dan menjadi boneka para iblis. Suku ini tidak ada harapan, tetapi Sueling tidak bisa membiarkan penyakit darah kematian menyebar ke tempat lain di sekitarnya. Dia menyalakan api dan membakar seluruh suku menjadi abu. Bab 208. Dalam perjalanan pulang, Sueling dan Huan-Huan melewati beberapa suku binatang besar dan kecil. Dua suku pertama yang mereka temui telah mati karena penyakit darah, dan tidak ada satupun yang selamat. Sueling membakar semuanya. Beberapa suku di belakang baik-baik saja. Tidak ada tanda-tanda penyakit darah mati untuk saat ini, tetapi Sueling dan Huan-Huan masih menemukan para pemimpin suku-suku itu dan memberitahu mereka berita tentang penyakit darah mati. Di antara para pemimpin itu, hanya pemimpin binatang Yak yang mempercayai kata-kata Sueling dan Huan-Huan. Ia segera mengumpulkan para anggota suku Yak. Mereka tidak diperbolehkan keluar sendirian lagi. Sementara itu, binatang-binatang yang tidak dikenal dilarang masuk ke dalam suku. Adapun para pemimpin suku lainnya, mereka sama sekali tidak menganggap serius perkataan Sueling dan Huan-Huan. Karena kekuatan Sueling, mereka semua bersikap hormat. Namun, saat Sueling dan Huan-Huan pergi, mereka tampak meremehkan. Penyakit darah mati adalah penyakit yang hanya dapat disebarkan oleh ras iblis, tetapi iblis telah diusir dari benua binatang buas bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana mungkin masih ada penyakit darah mati sekarang? Mereka berdua pasti sengaja menggunakan berita palsu untuk menakut-nakuti kita. Mereka mengabaikan peringatan Sueling dan Huan-Huan dan terus hidup dengan riang. Ketika penyakit darah mati merebak di suku itu, mereka menyesalinya. Tentu saja, semua ini terjadi di masa depan. Huan-Huan dan Sueling terbang selama lebih dari 4 hari sebelum akhirnya mencapai Gunung Batu pada malam kelima. Malam sudah larut, dan binatang-binatang itu sedang tidur. Seluruh gunung batu itu sunyi. Tubuh Huan-Huan sudah lemah. Ditambah dengan perjalanan yang melelahkan selama beberapa hari terakhir, kakinya pun lemas begitu mendarat. Ia hampir terjatuh ke tanah. Sueling memeluknya. Aku akan mengantarmu. Tidak, aku bisa naik sendiri. Huan-Huan menepis tangannya tanpa ekspresi dan bersiap untuk memanjat sendiri. Seekor ular piton hitam menjulurkan kepalanya dari tanaman merambat itu. Begitu melihat Huan-Huan, dia membungkuk dan menjilati wajahnya. Huan-Huan, akhirnya kau kembali. Huan-Huan sangat terkejut. Sang Ye, kenapa kamu ada di sini? Bai dibilang kau akan sampai di Gunung Batu dalam 2 hari ke depan, jadi aku datang menjemputmu. Karena tidak yakin kapan mereka akan sampai di rumah, Sang Ye hampir setiap malam berada di kaki gunung selama 2 hari terakhir. Begitu mendengar ada orang mendekat, ia akan segera menoleh ke arah suara itu. Dia kecewa berkali-kali sebelum akhirnya melihat Huan-Huan. Ular piton itu berubah wujud menjadi manusia. Sang Ye mengenakan pakaiannya. Rambutnya yang hitam bagaikan tinta, dan ia hampir menyatu dengan malam di sekelilingnya. Dia menggendong Huan-Huan dan melangkah masuk ke dalam benteng. Sueling mengikutinya dari belakang. Ia melihat Huan-Huan yang sangat bergantung pada Sang Ye dan merasa sedikit kesal. Huan-Huan selalu bersikap lembut saat menghadapi Bai Di, Suang Yun, dan Sang Ye, tetapi selama dia bersamanya, dia akan langsung menjadi agresif. Perbedaan perlakuannya terlalu kentara. Bai Di dan Suang Yun sudah tertidur, tetapi mereka tidak tertidur lelap. Begitu mendengar pintu terbuka, mereka terbangun dan segera membukanya untuk turun ke bawah. Huan-Huan melihat mereka dan merasa ada yang mengganjal di tenggorokannya. Ia merasa ingin menangis. Dia akhirnya sampai di rumah. Di mata Bai Di dan Suang Yun, Huan-Huan tidak hanya kehilangan banyak berat badan, tetapi wajahnya juga pucat. Dia tampak seperti akan pingsan kapan saja. Bai Di melangkah mendekat dan mengambilnya dari pelukan Sang Ye. Dia menyadari bahwa tubuhnya memang jauh lebih ringan dari sebelumnya. Hatinya sakit. Mengapa kamu begitu kurus? Kamu pasti sangat menderita dalam perjalanan ke sini. Huan-Huan memeluk lehernya dan mencium pipinya. Aku sangat merindukan kalian.
Baidi memeluknya lebih erat. Kami juga merindukanmu. Suang Yun memegang tangannya dan bertanya, mengapa tanganmu begitu dingin? Dia mengalami pendarahan terus-menerus selama 5 hari. Ditambah dengan fakta bahwa dia pernah berada di laut sebelumnya, tidak mengherankan jika tangannya terasa dingin. Huan berkata lembut, mungkin cuacanya agak dingin. Bola api muncul dari telapak tangan Sueling. Ia mengarahkan api itu ke sisi Huan, dan udara di sekitarnya langsung menghangat. Dia bertanya, apakah kamu merasa lebih hangat seperti ini? Huan masih ingat bahwa pria ini pernah berbohong padanya sebelumnya. Dia mendengus dan memalingkan mukanya darinya. Sueling tidak marah. Dia masih tersenyum, dan matanya yang merah darah tampak memanjakan. Pada saat ini, Baidi, Suang Yun, dan Sang Ye memfokuskan pandangan mereka pada jari manis Sueling. Cincin kontraktual kecil itu bersinar dalam cahaya api. Ekspresi Baidi, Suang Yun, dan Sang Ye langsung menjadi halus. Baidi melirik Sueling sambil tersenyum tipis. Kamu cepat sekali. Sueling berkata dengan tenang, tidak apa-apa. Dibandingkan dengan kalian bertiga, aku sangat lambat. Suang Yun menepuk bahunya. Mulai sekarang, kita adalah keluarga. Sebelumnya, dia telah berjanji kepada Sueling bahwa selama Sueling dapat membawa Huan kembali dengan selamat, dia akan membantu membujuknya untuk menerima Sueling. Sekarang setelah Sueling telah mengenakan cincin kontrak, itu berarti Huan telah setuju untuk menerima Sueling. Suang Yun tentu saja tidak keberatan. Sang Ye juga tidak keberatan. Bagaimanapun, Sueling telah mengambil inisiatif untuk tetap berada di wilayah ras iblis untuk membantu menutupi kemunduran mereka. Dia mengambil risiko untuk melindungi yang lain dan pergi. Kemudian, dia pergi jauh ke wilayah ras iblis untuk menyelamatkan Huan. Sueling telah melakukan banyak hal. Bahkan orang sedingin Sang Ye harus mengakui bahwa dia adalah anggota keluarga yang sangat dapat diandalkan. Adalah wajar bagi Huan untuk menerima Sueling. Pada akhirnya, Huan tercengang. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Baidi berkata dengan lembut, kamu pasti lelah setelah bepergian selama berhari-hari. Biarkan aku mengantarmu kembali ke kamarmu untuk beristirahat. Huan mengusap matanya yang lelah. Tapi aku mau mandi dulu. Dia terus-terusan mengamuk pada Sueling sepanjang perjalanan pulang. Selain itu, karena dia sedang menstruasi, dia hanya bisa menyeka wajah dan tangannya setiap hari. Dia belum mandi. Sekarang, dia ingin sekali mandi air panas. Episode garis bawah terbaru ada di situs web. Baidi menjawab, baiklah. Suang Yun segera pergi ke dapur untuk merebus air. Meskipun dia tidak pandai memasak, dia tidak memiliki masalah dalam merebus air. Sueling mengikutinya ke dapur. Aku akan membantumu memadamkan api. Saat sedang merebus air, Suang Yun bertanya pada Sueling tentang perjalanan mereka. Sueling mengendalikan api dan mengobrol dengannya. Sang Ye pergi untuk mengambil pakaian bersih. Dia baru saja belajar cara membuat pakaian dari Baidi dan mencoba membuat satu set pakaian untuk Huan dengan sutra hiu. Ketika air panas sudah siap, Baidi mengangkat Huan dan meletakkannya di bak mandi berisi air panas. Biasanya, Huan pasti akan mengajak Baidi keluar. Dia tidak ingin ada binatang buas yang menatapnya saat dia mandi, meskipun dia adalah pasangannya. Namun, dia terlalu lelah malam ini. Tubuhnya terendam dalam air panas, dan dia malas. Kelopak matanya terkulai tanpa sadar. Dia tertidur dalam keadaan setengah tertidur, sama sekali lupa bahwa ada seseorang di sampingnya. Bab 209. Baidi dengan hati-hati membersihkan tubuh Huan. Gerakannya terlalu lembut. Huan tidak dapat menahan godaan untuk tidur. Akhirnya, dia memejamkan mata dan tertidur. Setelah mandi, Baidi menggendongnya dan mengeringkannya. Ia menidurkannya dan membantunya berpakaian. Keesokan paginya, Huan terbangun dalam pelukan Baidi. Dia mendongak dan tersenyum manis padanya. Selamat pagi. Baidi menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya. Tatapannya lembut. Apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Huan mengangguk. Bagus sekali. Bagus, kata Baidi sambil duduk dan berpakaian. Ini masih pagi. Kenapa kamu tidak tidur saja?
Aku akan membuatkanmu sarapan. Kamu mau sarapan apa? Huan-Huan tak kuasa menahan diri untuk tidak menyodok pinggangnya. Aku ingin makan roti. Dia sudah lama tidak makan roti buatan Baidi. Dia sangat merindukannya. Baidi meraih tangan nakalnya dan mencium punggungnya. Baiklah, kita akan makan roti pagi ini. Huan-Huan memperhatikan pakaian yang dikenakannya. Itu adalah gaun putih tanpa lengan yang sangat sederhana. Bahannya lembut dan halus, dan jahitannya sangat halus. Dia terkejut. Apakah ini gaun yang terbuat dari sutra hiu? Baidi berkata, beberapa waktu lalu, Main membawa sutra hiu dari Sun City. Kemudian, mereka mengalami kecelakaan di jalan dan dia akhirnya memberikan sutra hiu itu kepada Sang Ye. Sang Ye membuat gaun ini sendiri. Itu benar-benar suatu kebetulan. Sebulan yang lalu, Main dan kawan-kawan meninggalkan Sun City dengan membawa kiriman. Dalam perjalanan ke Gunung Batu, mereka bertemu dengan segerombolan semut merah yang sangat ganas. Tepat saat Main dan anak buahnya hendak dikalahkan, Sang Ye kebetulan lewat. Sang Ye biasanya dingin dan tidak ramah. Ia tidak banyak berhubungan dengan Main yang pandai bicara. Namun, karena mereka saling kenal, Sang Ye berinisiatif untuk membantu mengusir semut merah. Sebagai tanda terima kasih, Main memperbolehkan Sang Ye memilih barang apa saja yang mereka punya. Sang Ye awalnya menolak, tetapi ketika dia melihat sutra hiu di antara barang-barang itu, dia berubah pikiran. Hanya ada sedikit sutra hiu. Itu hanya bisa dijadikan atasan untuk binatang dewasa biasa. Untungnya, Huan-Huan sangat mungil. Bahan ini cocok untuknya. Oleh karena itu, Sang Ye meminta sutra hiu tersebut. Meski menyakitkan, Main dengan berat hati memberinya sutra hiu. Bahkan bola sutra hiu sekecil itu pun harganya sangat mahal. Musim dingin baru saja berlalu, dan cuaca masih agak dingin. Gaun ini cocok untuk tidur, tetapi terlalu tipis untuk dipakai sendiri. Huan-Huan melilitkan selendang berbulu putih di tubuhnya, mengenakan sepatu bot kulit rusa, dan berlari ke kamar Sang Ye. Tidak ada seorang pun di dalam ruangan. Dia berlari turun lagi dan menyadari bahwa hanya ada Baidi, Nia, dan keempat anak serigala di rumah. Suang Yun dan Sang Ye tidak ada di sana. Baidi membawakan roti kukus kepadanya. Di sampingnya ada sup kacang yang mengepul. Huan-Huan menggigit roti dan supnya. Dia merasa sangat senang. Anak-anak serigala juga datang. Mata hijau mereka menatap roti daging di tangannya. Mereka sangat lapar hingga mulut mereka hampir berair. Huan-Huan menganggap roti-roti itu sangat menggemaskan. Ia melambaikan roti-roti itu di depan anak-anak dan menggoda mereka. Kalian mau makan ini? Mata anak serigala mengikuti roti itu sambil mengangguk serempak. Huan-Huan tersenyum dan berkata, jika kamu ingin memakan ini, panggil aku ibu. Anak-anak serigala melolong serentak. Tidak, ibu seharusnya memanggilku, ibu. Melolong, Huan-Huan sibuk membesarkan mereka, tetapi dia masih tidak bisa mengajari keempat anak serigala itu untuk memanggilnya, ibu. Tak berdaya, dia hanya bisa menyerahkan roti itu kepada mereka. Makan, kalian pecinta makanan. Baidi tahu bahwa anak serigala suka makan roti, jadi dia sengaja membuat lebih banyak. Pada saat ini, Huan-Huan menyuapi semuanya kepada anak-anak. Anak-anak serigala memeluk roti daging panas dan melahapnya dengan gembira. Nia tidak tertarik pada roti. Ia lebih suka rebung yang segar dan renyah. Setelah makan dan minum sampai kenyang, Big Budi mengambil bola bambu itu dan menggantungkannya di lehernya. Dia berjalan dengan angkuh bersama antek-anteknya dan bersiap untuk bermain sepak bola di lapangan. Pada saat yang sama, dia akan memberi pelajaran kepada antek-antek barunya. Huan-Huan mengingatkannya, jangan keluar terlalu malam. Ingat untuk kembali untuk makan malam. Big Budi mengibaskan ekornya. Oke, Bu. Huan-Huan mengangguk dan hendak berbalik ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia menatap Big Budi dengan heran. Apa yang baru saja kau panggil aku? Tentu saja, aku memanggilmu ibu. Huan-Huan tidak percaya. Kamu bisa bicara. Big Budi membusungkan dadanya. Tentu saja. Ketiga saudara laki-laki di belakangnya juga membusungkan dada dan berseru serempak, Bu.
Huan-Huan sangat terkejut hingga dia tergagap. Kapan kamu belajar berbicara? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Big Goody berkata, kita belajar berbicara sejak lama. Lalu kenapa kau terus melolong tadi? Big Goody berkata, karena kami ingin memberi kejutan padamu, Bu. Ketiga saudaranya mengibaskan ekor mereka tanda setuju. Ya, kita harus mengejutkan ibu. Huan-Huan memang cukup terkejut. Anak-anak serigala itu kemudian keluar untuk bermain. Dalam perjalanan ke ladang, Big Goody bertanya sambil tersenyum, apakah menurutmu menyenangkan melihat ibu tak berdaya? Kakak-kakaknya mengangguk setuju. Ya, ibu selalu linglung. Tidak heran ayah-ayah kita selalu suka menggoda ibu. Itu benar-benar menyenangkan. Anak-anak serigala itu mengibaskan ekor besar mereka dengan penuh semangat. Jika Huan-Huan melihat penampilan mereka yang berbulu, dia pasti akan menganggapnya lucu. Huan-Huan tidak tahu bahwa dia sedang diejek oleh anak-anaknya. Ia masih larut dalam kegembiraan melihat anak-anaknya bisa berbicara, terutama karena mereka baru saja memanggilnya, Ibu. Kegembiraan ini terus menghantuinya sepanjang hari. Baidi sangat teliti dan secara alami dapat mengetahui bahwa keempat bocah kecil itu sengaja menggoda Huan-Huan. Dia menatap wajah bahagia Huan-Huan dan memutuskan untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia akan membiarkannya terus bahagia. Sore harinya, Sueling tiba-tiba bergegas masuk ke dalam rumah, menggendong Huan-Huan, dan terbang keluar. Huan-Huan berteriak ketakutan, apa yang kau lakukan? Turunkan aku. Sueling berkata, jangan bergerak. Aku perlu bicara denganmu. Baidi keluar dari dapur saat mendengar keributan itu. Kamu mau bawa Huan-Huan kemana? Tanyanya. Untuk burung-burung. Apakah kamu akan kembali untuk makan malam-malam ini? Episode garis bawah terbaru ada di situs web. Ya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Sueling sudah terbang membawa Huan-Huan dalam pelukannya. Baidi memutuskan untuk membuat semur ayam malam ini. Ia menoleh ke Nia dan berkata, kupas rebung untukku. Aku akan membuat semur ayam malam ini. Nia tidak suka bergerak. Ia hanya makan dan tidur setiap hari. Sesekali, ia menaiki tangga dan menggaruk punggungnya di batu. Baru setengah tahun sejak ia tiba di gunung batu itu, tetapi berat badannya sudah bertambah banyak. Ia bulat seperti bola bulu besar. Dia mengupas dan memakan rebung pada saat yang sama. Pada akhirnya, dia memakan lebih banyak rebung daripada yang dia kupas. Baidi mengambil rebung yang sudah dikupas dan mengelus kepalanya yang besar. Kamu harus menurunkan berat badan, atau tidak akan ada wanita yang menyukaimu. Nia memeluk bambu dan berbalik menghadapnya dengan pantatnya yang bulat. Baginya, makanan lebih penting daripada istri. Adapun masa depan. Bab 210. Sueling menggendong Huan-Huan sampai ke wilayah tempat tinggal suku bulu. Begitu mereka mendarat, banyak binatang berbulu mengelilingi mereka dan berbicara sekaligus. Huan-Huan merasa pusing karena mendengarkan dan tidak mendengar apapun dengan jelas. Pada akhirnya, Sueling menghentikan binatang berbulu itu untuk menenangkan mereka. Berhentilah berdebat, luangkan waktumu. Huan-Huan tampak bingung. Apa yang terjadi? Pada saat ini, pemimpin suku bulu, Sen Yan, berjalan melewati kerumunan. Dia mengepalkan satu tangan dan menempelkannya ke dadanya. Dia membungkuk sedikit dan dengan sungguh-sungguh. Atas nama suku bulu, saya berterima kasih karena telah memberi kami kehidupan baru. Huan-Huan masih bingung. Sueling tersenyum dan menjelaskan, saya memberikan obat yang Anda berikan kepada kami terakhir kali kepada para betina di suku tersebut. Mereka semua hamil musim dingin ini dan melahirkan hampir 40 telur burung satu demi satu. Hari ini, semua telur burung ini menetas. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kesuburan burung telah menurun. Setiap betina hanya dapat bertelur satu kali dalam setahun, dan telur tersebut mungkin tidak menetas dengan baik. Banyak di antaranya adalah telur mati yang tidak akan pernah menetas. Beberapa di antaranya hampir menetas. Akhirnya, anak-anaknya mati tak lama kemudian karena mereka lemah dan sakit-sakitan. Namun, 40 telur burung yang lahir musim dingin ini semuanya menetas dengan sukses, dan setiap penetasan sangat sehat.
Ini dapat dianggap sebagai reproduksi massal ras bulu yang paling sukses dalam beberapa dekade. Ini membuat semua binatang berbulu bersemangat. Jadi begitulah yang terjadi. Huan-Huan pun tersadar. Bagus sekali. Selamat karena bisa menambah populasi. Shen Yan berkata dengan tulus, berkat obatmu, semua betina kami bisa hamil dan telurnya bisa menetas dengan sukses. Di masa depan, kau akan menjadi dermawan kami. Selama kau mengucapkan kata itu, kami akan rela melewati api dan air untukmu. Ungkapan, melewati api dan air, adalah sesuatu yang diajarkan Huan-Huan kepada anak-anak Gunung Batu. Setelah mereka kembali ke rumah, mereka menceritakannya kepada orang tua, teman, dan saudara mereka. Oleh karena itu, para binatang buas akan memunculkan satu atau dua ungkapan dalam percakapan sekarang. Huan-Huan segera melambaikan tangannya. Aku tidak melakukan apapun. Tidak perlu repot-repot. Di masa depan, suku kita akan rukun. Kita bisa saling mendukung saat kita dalam kesulitan. Melihat bahwa dia tidak memerasnya untuk membalas budi, Shen Yan menghela napas lega. Pada saat yang sama, dia mengagumi kemurahan hatinya. Dia tersenyum ramah. Karena kalian sudah berteman dengan Sueling, itu artinya suku Serigala Batu dan suku Bulu adalah keluarga. Kami pasti akan saling membantu. Binatang-binatang lainnya pun setuju. Benar sekali. Mulai sekarang, tetua Sueling akan menjadi milikmu. Kau harus segera memberi kami beberapa anak lagi. Kita adalah keluarga mulai sekarang. Jika kamu butuh bantuan, jangan ragu untuk memberi tauku. Saya berharap kamu bahagia. Menghadapi berkat semua orang, Sueling mengepalkan tangan kanan Huan-Huan, dan senyumnya semakin cerah. Huan-Huan menepis tangannya dan mengerutkan kening. Kapan aku menjadi pasanganmu? Dia tidak berbicara dengan suara keras, tetapi binatang itu memiliki pendengaran yang tajam. Semua orang mendengarnya dengan jelas dan tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Sueling berkata dengan tenang, meskipun kita belum resmi menikah, kamu sudah berjanji untuk menjadi pasanganku. Kamu sendiri yang mengatakannya. Kita bahkan bertukar token cinta. Dia melambaikan cincin di jari manisnya untuk menunjukkan bahwa dia mengatakan kebenaran. Huan-Huan merasa bahwa orang ini sangat pandai menghindari masalah penting. Kamu berbohong padaku saat itu. Aku setuju untuk menjadi pasanganmu karena kupikir kamu sedang sekarat. Saat itu aku memang hampir mati, tapi aku tetap hidup. Aku tidak sepenuhnya berbohong padamu. Sueling menatapnya sambil tersenyum tipis. Lagi pula, bukankah lebih baik bagiku untuk tetap hidup? Apakah kau harus berteman dengan orang yang sudah meninggal? Huan-Huan sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara dengan benar. Kamu tidak masuk akal. Sueling kembali memegang tangannya dan menghiburnya. Baiklah, baiklah. Jangan marah. Aku salah waktu itu. Aku berjanji tidak akan berbohong padamu lagi. Huan-Huan menepis tangannya lagi. Sudah kubilang, aku tidak akan percaya apapun yang kau katakan lagi. Tidak sepatah kata pun. Dengan itu, dia berlari kembali. Sueling berdiri sendiri dan menerima tatapan semua orang. Mata semua orang dipenuhi dengan kebingungan. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi di antara mereka berdua. Sudut mulut Sueling masih sedikit melengkung membentuk senyum tipis, tetapi tidak ada kehangatan di matanya yang berwarna merah darah. Matanya sangat dingin. Apa yang kamu lihat? Apa kamu tidak pernah melihat pasangan yang berkonflik? Shen Yan melambaikan tangannya dan membubarkan semua orang. Setelah semua orang pergi, Shen Yan menepuk bahu Sueling dan bertanya dengan ragu, apakah yang dikatakan Huan-Huan tadi benar? Apakah kamu benar-benar berbohong padanya? Sueling mencibir. Jika aku tidak berbohong padanya, dia tidak akan pernah menganggapku serius. Dia tidak pernah menjadi pria sejati. Jika dia menginginkan sesuatu, dia akan memperjuangkannya. Sekalipun cara yang dipakainya agak kurang bagus di mata sebagian orang, tidak apa-apa asalkan dia bisa mencapai tujuannya. Shen Yan menatapnya dengan ekspresi rumit. Tapi Huan-Huan terlihat sangat marah. Apakah kamu akan mendorongnya menjauh? Dia tidak pernah dekat denganku. Meski begitu, seberapa jauh dia bisa pergi? Nada bicara Sueling dingin seolah dia sudah menduga hasil ini. Namun,
Shen Yan mendengar kesedihan dalam suaranya dan ragu-ragu. Jika memang tidak berhasil, lupakan saja. Meskipun wanita itu berharga, dia bukan satu-satunya. Sueling berkata, jika aku bisa mencari sembarang perempuan, apakah aku akan menunggu sampai sekarang untuk kawin? Bukan karena dia narsis. Dengan kondisinya, meskipun binatang betina langka di benua itu, dia tidak akan kesulitan menarik banyak betina kepadanya. Baginya, Huan-Huan berbeda. Dia tak tergantikan. Shen Yan mendesah tak berdaya. Baiklah. Bahkan jika kamu harus memilikinya, kamu harus mengubah caramu mendekatinya. Dengan sikapmu saat ini, cepat atau lambat kamu akan mati. Sueling meliriknya. Apa yang ada dalam pikiranmu? Pertama, kamu harus membuat dirimu terlihat lebih lembut. Betina suka diperlakukan dengan lembut. Ketika mereka memilih pasangan, mereka akan lebih cenderung memilih binatang jantan yang lembut dan baik, seperti binatang harimau itu. Sueling mencibir. Bai Di lembut dan baik hati. Dia memiliki pikiran terdalam dari ketiganya. Tapi setidaknya dia terlihat lembut dan baik. Para wanita menyukainya. Huan-Huan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Sueling terdiam. Shen Yan terus memberinya ide. Juga, kamu harus belajar menunjukkan kelemahan. Perempuan dilahirkan dengan naluri keibuan. Lebih mudah bagi mereka untuk dekat dengan makhluk yang lemah dan tidak berbahaya. Ini akan membuat mereka merasa seperti ibu. Mereka secara tidak sadar ingin melindungi yang lemah. Sueling teringat Sang Ye. Pria itu selalu terlihat menyedihkan di hadapan Huan-Huan. Oleh karena itu, hati Huan-Huan terasa sakit untuknya. Terakhir, gunakan lebih sedikit tipu daya dan tunjukkan lebih banyak ketulusan. Meskipun Suang Yun tidak lembut atau menyedihkan, dia tulus. Banyak wanita tidak dapat menahan hasratnya yang terus terang. Sueling terkekeh. Dia memang bodoh. Tapi dia begitu konyol hingga terlihat imut. Tidak seperti dirimu yang penuh tipu daya. Huan-Huan bahkan tidak bisa membedakan apakah yang kamu katakan itu benar atau salah. Huan-Huan pasti akan berpikir bahwa kamu bukanlah pria baik yang bisa dipercaya. Sueling mengusap dagunya sambil berpikir. Kurasa aku mengerti maksudmu.